Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini udah selesai kerja. Hari ini nanti gua akan ajak kalian perjalanan dari kantor ke rumah menuju ke rumah. Seperti apa trafiknya, kondisi jalan yang ada di Vancouver dan sekitarnya. Tepatnya sih dari kantor menuju rumah. Oke, jadi nanti ini kamera akan menuju ke sana terus, nanti akan gue isi voice over gitu. Jadi sebagai ya sumber pengetahuan aja kalau nyetir di sini tuh kayak gimana sih di Kanada, terus kemudian rambu-rambunya seperti apa dan budaya menyetir di sini orang-orangnya seperti apa. Oke, ikuti terus pakai sampai akhir, kalian gak akan menyesal, insya Allah cukup informatif buat kalian. Ya, alright, good people. Jadi kita mulai mencoba untuk jalan. Ini gue lagi keluar dari kantor menuju rumah. Hijau kan, ke kiri kan, kita nunggu pedestrian dulu, harus lewat dulu mereka sampai mereka lihat sebelah kiri itu kosong, mereka udah sampai ke ujung, baru kita masuk pelan-pelan, make sure nggak ada orang lewat lagi, baru masuk. Nah gini, kemudian tahan di sini, belok kanan, ambil sen kanan, standby dulu. Sebenarnya kalau lampu merah kayak gini kan lampu merah ya di depan nih sebenarnya. Kalau yang sebelah kirinya kosong kita pelan-pelan bisa ambil kanan, tapi karena di sini cukup crowded, jadi nunggu pedestrian semua lewat, mobil yang dari jalan depan ini lewat semua, baru kita siap-siap. Oke. Kita baru ambil kanan. Tahan, nunggu pejalan kaki dulu seperti biasa. Number one, lihat ke belakang juga sebenarnya ya. Di belakang ada yang nyebrang lagi tuh. Tuh ada lagi banyak yang nyebrang tuh. Jadi kita harus aware sama pejalan kaki dulu, jangan asal belok aja. Di sini pejalan kaki nomor 1 sekali lagi ya. Udah selesai, baru kita masuk. Kita ambil jalur kiri, coba. Masuk. Very good. Oke, ini udah 5 menit perjalanan dari kantor sampai ke benar-benar pusat kotanya banget nih. Kita jaga jaraknya juga. Kalau di situ harus jauh. Kalau di Indonesia kan bumper to bumper ya. Kalau di sini tuh harus jauh, jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat disangkanya lu ada masalah sama mobil di depan gitu kan. What's happen gitu, pasti ditanya ada masalah apa lo sama gue gitu. Jadi emang di sini bener-bener nggak bumper to bumper, jadi seginilah jaraknya nih, nggak bisa deket-deket banget. Jadi masing-masing ada space gitu. Untuk apa? Untuk kalau misalnya ada yang urgent, kemudian ada yang mau potong. Di sini kalau misalnya ada yang motong tapi pelan-pelan jelas ngasih sen gitu, itu dikasih aja gitu. Jadi hukum karma tuh udah benar berlaku. Jadi kayak contoh gue mau ngambil kanan nih, nanti dikasih gitu. Jadi yang budayanya seperti udah, nah kayak gini nih. Ini kan depannya penuh hijau tapi kita stay di sini. Jadi jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah. Baru kita maju. Sekiranya udah ada space, baru kita maju. Nah, gini guys. Jadi walaupun posisinya hijau, kita nggak boleh macet di tengah-tengah. Karena apa? Once sudah merah, itu jatahnya yang arah berseberangan kita untuk masuk gitu. Nah, kayak gini udah kuning, kita benar-benar berhenti, stop, totally stop. Oke. Cuaca kayak gini tuh nggak hujan, nggak panas ya, oke dah gitu, asik-asik aja gitu, enjoy. Semuanya harus hadapi dengan senyuman. Anyway, hari ini kerja lumayan capek juga guys, alhamdulillah, tapi tetap bersyukur masih punya pekerjaan. 2, 1, and let's go.
Oke. Oh ya, ada yang nanya, oke bang pakai mobil apa di sana? Gue pakai Kia Forte5 2021. Tahu kalau di Indonesia namanya Kia K3 kali K3. Googling aja 2021 dia berapa di Indonesia. Di sini ya pasti lebih murah karena nggak ada bea cukai dan pajak. Oke, lanjut. Nah ini stadium sebelah kanan guys, anyway ya, stadium sebelah kanan. Nanti setelah ini gue bakal pause dulu karena apa namanya, ini juga kita ambil sen kanan, gas dikit guys. Oke. Karena nggak terlalu penting sih, nanti kita akan kasih lihat kemacetannya seperti apa. Sejauh ini oke aja kan, nggak ada macet apapun itu kan. Aman-aman aja guys, sampai di sini masih aman. Kayaknya aku nggak akan kasih voice over deh, karena memang juga mungkin, tapi nggak tahu, nanti lihat hasil dari video ini anyway. Dan bagus, nanti kita up si volumenya. Nah ini kita udah mulai mau masuk ke sini, lampu merah, jaga jarak tetap. Udah mau masuk ke daerah pinggiran nih, pinggiran kota, udah keluar dari pusat kota, keluar dari downtown. 10 menit sampai sini guys. Mudah-mudahan ini bisa nge-record sampai rumah sih, sebenarnya gue berharap gitu, jadi nggak di-cut gitu. Dan mudah-mudahan memorinya cukup. Harusnya cukup sih, karena udah gue pusing-pusing yang lain. Oke, so good guys, still good. No traffic jam. Biasanya di sini macet, tapi alhamdulillah Rabbil alamin gak macet. Pulang, tahu abang pulang udah capai. Kita tetap di jalur sini aja, jangan pindah ke jalur kiri. Karena apa? Karena udah biasa gue, kalau jalur kiri nanti ke depannya kita bakal nungguin mobil yang mau belok kiri gitu. Jadi lebih baik jalur sini aja. Di jalan-jalan biasa pun kita punya 4 jalur ya guys di sini tuh. Walaupun sebelah kiri kosong, gue nggak ambil jalur kiri. Jadi di sini coba untuk tertib. Nanti kita lanjut lagi di sebelah sana. Oke. Oke guys. Nah, ini sambil kita jalan aja ya guys. Lanjut lagi. Tadi udah ngelewatin beberapa lampu merah. Sekarang kita lagi di lampu merah lagi, tapi tetap menunggu antri tertib gitu, nggak ada. Dan di sini tuh nggak kayak di Indonesia guys. Motor pun anyway harus ngantrinya benar-benar ngantri, ikutin antrian mobil gitu. Nggak bisa salib sana salib sini gitu, nggak slap slip sana sini, nggak bisa gitu. Jadi kalau pakai motor pun sama aja gitu di sini tuh. Dan sambil perjalanan ke rumah ini sebenarnya tinggal 10 menit atau 15 menit, 10 atau 13 menit lagi lah sampai rumah. Tapi gue mau cerita bang, kalau misalnya di sana ada razia nggak sih? Itu good question banget sih. Razia tuh di sini nggak ada, cuman adanya random check. Jadi biasanya namanya pullover. Pullover tuh diberhentiin sama polisi di pinggir jalan. Jadi kita harus minggir. Kalaupun di pullover itu ada 2 faktor. Yang pertama memang karena kita salah. Contohnya kita berada di jalur bus, ini sebelah kanan nih, sebelah kanan jalan gua nih, tuh ya yang ada garis putih segitiga tuh sebelah kanan. Nah itu jalur bus guys. Kita jangan mengambil jalur sini kecuali kita mau belok kanan gitu. Nah ada jam-jam tertentu, misalnya dari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu jalur bus, nggak boleh diisi sama jalur mobil biasa. Nah kayak gini nih contohnya. Aduh macet guys. Nah, ini jalur bus. Nah nggak boleh nih kita ngalangin jalur bus. Jadi nggak kayak di Jakarta. Jakarta kan ada halangannya, ada pembatasnya, tapi masih aja diterobos. Kalau di sini nggak ada pembatasnya pun, kita semua driver tuh tertib ya, tidak menerobos jalur bus. Walaupun sebelah kanan ini kosong tuh, nggak ada mobil. Look at that. Sebelah kanan kosong banget, nggak ada mobil, tapi tetap kita tidak ambil jalur bus. Karena bus punya treknya sendiri. Kita lihat di belakang, contohnya bus aman-aman aja maju dengan kecepatannya, dan dia biasanya di honk. Karena yang mobil belakang nih, sebenarnya belakang gue nih ngalangin bus, nggak boleh sebenarnya. Kalau posisi gue aman sih sebetulnya guys. Oke, cakep, majuan biar bus lewat.
nih sebelah kanan nih maju nih bos nih. Tapi nggak ada pembatasnya kayak busway gitu, tapi emang nyatu gitu. Cuman dia khusus jalur sebelah kanan. Dan tertib, tidak ada orang yang menggunakan jalur bus sekali lagi ya. Oke, terus gimana bang kalau misalnya razia tadi ya itu nggak ada, kena pull over aja, atau misalnya ngecek random aja dari ditanya paling dari mana mau kemana. Kalau misalnya kita aman-aman aja sih, ada SIM, ada insurance. Nah itu ceknya bukan STNK ya, tapi insurance. Kalau insurance-nya ada, ya udah lanjut lagi jalan. Terus lampu merah, kalau misalnya kita udah di lampu merah terus nerobos lampu merah, itu kena tilang jelas. Kena tilangnya gimana bang? Kena tilangnya tanpa harus ada polisi di tempat, jadi sudah dengan teknologi CCTV atau red light, jadi cepet kayak di foto gitu. Itu jelas banget, di zoomnya sejelas-jelasnya, walaupun kecepatan mobil kita cepat banget, itu tetap bisa ke foto dan jelas banget itu plat nomornya berapa. Pasti itu kita udah tinggal nerima surat cinta deh ke rumah, tinggal bayar tiketnya. Terus gimana bang kalau misalnya gua nggak bayar tiketnya? Ya itu akan berbunga setiap bulannya. Terus gimana? Berbunganya sampai kapan bang? Ya sampai besar, yang harus selalu bayar cuman misalnya sekitar anggap $70. Kalau nggak bayar setahun itu bisa sampai $700, bisa sampai 7 jutaan yang bisa bayar 700.000. Terus kalau semakin gede gimana bang? Itu bakalan di warning dan datang polisi ke rumah lo. Tapi kan malu kan kalau misalnya lo harus yang namanya datangin polisi ya lah gitu kan, karena kelalaian. Males banget gitu. Oke, ini masih stay di jalur yang tengah aja karena biasanya ada orang-orang yang pada belok ke kiri, karena gue malas nunggu biasanya. Stay di sini aja. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah mau deket rumah ya guys. Ini udah 16 menit nih. Tadi padahal udah ke skip sebentar. Oke. Nah, kayak gini nih, dia mau ambil belok kiri nggak nih? Gue bisa kasih dia. Nah, gue harus kasih dia. Mau ambil kiri. Nah, jadi kalau di Indonesia kan jiwa kita meronta-ronta gitu ya. Kalau misalnya mau ngasih orang dari arah sebelah kanan mau masuk ke jalur depan kita tuh gitu, kesel. Kalau di sini biasa aja gitu, tertib. Karena apa? Kita pun akan sering dikasih sama orang. Itu guys. Gak ada ngotot-ngototan. Capek lah pulang kerja, sama setiap orang juga capek pulang kerja, cuman tuh masih jempol ya kan. Ya oke aja di sini, santai aja pikirnya. Nah kayak gini ngasih tuh, kita kasih aja. Kasihan dia udah ambil jalur kiri. Oke, sekarang kita ambil jalur kiri, jangan dulu deh ya kan. Standby aja dulu, nanti kalau sudah deket rumah nanti gue nyalain lagi ya guys. Nah anyway, ini udah mau deket rumah guys. Kita agak satuin aja gitu ya, apa-apa deh kalian kepotong dikit. Saya udah mau deket rumah juga sih. Sorry ya, karena kamera tuh kena si apa namanya, kena phone holdernya. It's okay, agak kurang nyaman sih. Ya mudah-mudahan nanti ini gue record pakai handphone guys, nggak pakai kamera apa-apa. Samsung S20 Plus 2 tahun lalu beli, jadi masih kita gunakan yang ada aja gitu. Nanti deh kita beli GoPro ya. Makanya subscribe dulu dong guys, biar gue semangat gitu untuk ganti-ganti device-nya, biar dapat approval dari istri. Ya gak? Bebe. Lanjut guys, jalan. Ini sebentar lagi udah sampai rumah ini weh. Udah, rumah gue tuh dekat McDonald, rumah gue dekat KFC, dekat grocery store, retail store, dekat rumah sakit juga. Alhamdulillah ya, dekat kemana-mana. Oke, kita akan belok kiri di sini. Nah ini ya, kita ambil sen karena ini penuh. Kita bisa langsung ambil kiri nih, lihat nih, kiri ke sini, set masuk. Karena kita belok kiri, ada jalurnya khusus kalau belok kiri. Ini posisi merah kosong sih. Bisa nggak sih bang boleh belok kiri? Nggak boleh. Itulah bedanya. Di sini tuh negara maju, taat peraturan. Nah hijau gini, kita maju dulu dikit, pelan-pelan, agak ke tengah. Caranya beloknya, karena hijaunya kelap-kelip kan, jadi nggak ada hijau belok kiri gitu, tanda panah nggak ada. Caranya gimana? Nunggu posisi lampu yang hijau ini itu jadi kuning.
itu kesempatan kita belok kiri, dan itu jatahnya satu mobil by law secara peraturan. Tapi kalau misalnya aktualnya bisa masuk 2 mobil. Saat kuning lihat ya, lampu hijaunya masih kedap-kedip, tunggu dulu, mobil dari sana masih belum ngasih karena emang bukan jatahnya gitu. Terus lanjut, terus kemudian kita tahan dulu, tahan, nanti akan ada kuning. Nah ini kuning guys, masuk. Nah gitu caranya. Ini udah masuk rumah. Nah ini tuh emang semua rumah di sini kayak gini, ini bukan komplek ya, emang semuanya kayak gini layoutnya. Jadi semua rumah-rumahnya emang layoutnya kayak gini. Oke, masuk ke belakang. Alright, Mr. Bob baru pulang juga dia. Okay. Oops, guys, watch out, man. Shit. They didn't notice. Okay, kita parkirnya ya, di mana sih parkir? Ya udah di pinggir rumah aja parkir di sini. Set, masuk kanan dulu, ada truk trailer gitu. You didn't notice, man. Oke, kita lagi pakai lurusin belakang. Sip, mantap. Oke guys, thank you udah nemenin gua pulang tadi. Jadi kira-kira seperti itu budaya nyetir di sini. Tapi nanti akan gua ajak kalian jalan-jalan ke rute yang lain ya. Tadi itu kebetulan rutenya rute kantor ke rumah. Nanti gua akan coba ajak kalian rutenya misalnya dari rumah ke mall, dari rumah ke sini ke taman, kemana ya. Stay tune, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jangan lupa ditekan juga, dipencet juga tombol notifikasinya, loncengnya, agar kalian bisa tahu update terus tentang vlog-vlog terbaru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.